Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wairobani. Saya bakalan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi atau penjelasan singkat tentang topik tertentu yang dapat menambah pengetahuan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi: yang pertama, bersifat objektif atau tidak memihak. 2. Gaya menulis bersifat informatif atau informasi. 3. Bersifat fakta atau kenyataan. 4. Pendapat yang logis atau masuk akal. 5. Tidak mempengaruhi pembaca. Struktur teks eksposisi. 1. Teks atau orientasi atau pernyataan pendapat. Suatu bagian yang berisi pendapat penulis terkait topik yang dipermasalahkan berdasarkan fakta. 2. Argumentasi atau isi, memuat alasan berupa bukti, fakta yang dapat mendukung tesis penulis, berisi penjelasan lebih mendalam melalui fakta sebagai penjelasan dalam argumen penulis. 3. Penutup atau penegasan ulang pendapat, penguatan atau penegasan kembali tesis yang dikemukakan oleh penulis tetapi dengan kalimat yang berbeda. Pendapat ini telah ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Jenis teks eksposisi. Teks eksposisi: definisi teks eksposisi, proses teks eksposisi berita, teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi klasifikasi. Langkah-langkah membuat teks eksposisi. 1. Menentukan judul dan topik yang menarik dan dikuasai, berkenaan dengan hal yang aktual, menyangkut peristiwa besar, langkah unik, atau mengenai orang terkenal. 2. Menspesifikasi topik ke dalam gagasan yang lebih fokus. Langkah penyesuaian keterangan tulisan berkaitan dengan pengumpulan bahan tulisan. Bahan yang diperlukan harus sesuai dengan topik atau gagasan. 3. Mempertimbangkan sasaran pembaca, berhubungan dengan kedalaman keluasan isi, berkaitan dengan topik isi, penggunaan kata, dan isi pembahasan. 4. Mengumpulkan bahan, mencari keluasan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan topik tulisan, mencari bahan dari berbagai sumber, buku, majalah, karya ilmiah, surat kabar, internet, mencatat semua hal-hal penting baik dari tulisan, observasi langsung, atau wawancara, tentunya besertai dengan sumber yang jelas. 5. Mengembangkan kerangka menjadi tulisan secara lengkap dan utuh. Semua data pengetahuan yang relevan dengan topik dituangkan ke dalam tulisan. Masukkan pula pendapat para ahli dan kutipan penting. Pembahasan dalam teks eksposisi, yaitu 1. Istilah. Kata adalah kata atau frasa yang digunakan sebagai nama atau lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, sifat yang khas. Contohnya takwa, deposito, pakar, canggih. 2. Verba dan adjektiva. Verba adalah kata kerja dan adjektiva adalah kata sifat. Contohnya yaitu kuat, lemah, terindah,
dan sebagainya. Kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Kalimat aktif, subjeknya sedang melakukan pekerjaan. Ya, pertama, aktif transitif, itu subjek melakukan memerlukan objek. Contohnya, Ratna menanam tumbuhan obat di pekarangan rumah. Dan B, aktif intransitif, subjek tidak memerlukan objek. Contohnya, Rahmat bernyanyi dengan sangat indah. Contoh eksposisi perawatan kaki. Topik paragraf pertama menjelaskan peran kaki. Itu kaki tidak hanya berperan sebagai penopang tubuh, melainkan mampu membawa seorang mengunjungi tempat-tempat yang belum didatangi. Berkat kaki, semua orang mampu melakukan berbagai aktivitas secara mandiri. Dengan kaki pula, seorang menemukan kehidupan sosialnya. Topik paragraf kedua menjelaskan kaki yang kurang perawatan. Namun dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya, kaki kurang mendapat perhatian. Bahkan tidak jarang seorang mencederai kakinya dengan kebiasaan buruk seperti memakai sepatu yang sempit, berhak tinggi tanpa kaus kaki. Jika sering mengenakan hak tinggi, dapat mengalami varises dan cedera otot. Jika malas mengganti sepatu atau kaos kaki, dapat memicu penyebaran kuman, panu, kutu air, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Topik paragraf ketiga menjelaskan jenis perawatan pada kaki. Melihat peran dan fungsi kaki, perawatan apa yang kita lakukan: mencuci dengan sabun dan mengolesnya dengan lotion sudah umum. Namun perawatan dengan memijat dan merendamkan dengan air hangat tergolong jarang dilakukan. Padahal perawatan sederhana ini memberi banyak manfaat. Salah satunya memperlancar sirkulasi darah pada kaki. Contoh lainnya, topik perawatan kaki. Informasi kata fakta, yaitu kaki tidak hanya berperan sebagai penopang tubuh. Dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya, kaki kurang mendapat perhatian. Jika sering mengenakan kaki tinggi, dapat mengalami varises dan cedera otot. Malas mengganti sepatu atau kaos kaki dapat memicu penyebaran kuman, panu, kutu air, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Bahasanya, aktivitas kegiatan sehari-hari, varises, pelebaran pada pembuluh darah, panu, penyakit kulit berupa becak putih, kutu air, kuman yang menyebabkan gatal pada kaki, lotion, bahan sirkulasi peredaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.